Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champions Chess Tour seri keempatnya Julius Baer Generation Cup 2024 partai Grand Final. Partai puncak kawan yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen kawan, mengalahkan kembali Alireza Firoza di Grand Final kali ini. Ini merupakan kemenangan kedua Magnus Carlsen di partai Grand Final terhadap Alireza Firoza kawan. Di seri pertama juga Magnus Carlsen menang, di seri kedua Alireza membalas kawan, di seri ketiga Alireza jadi runner up-nya MVL, dan di seri keempat ini berjumpa dengan Magnus Carlsen kembali. Sayangnya Alireza kalah kali ini oleh Magnus Carlsen dengan skor 2,5 1,5. Magnus menang pada game keempat kawan setelah 3 game sebelumnya berakhir imbang remis, dan 3 game ini cukup menarik kawan. Mereka bermain dengan sangat akurat sekali kawan, rata-rata di atas 96% keakuratan mereka berdua di 3 game pertamanya. Sayangnya Alireza kalah dalam permainan endgame menteri versus menteri. Walaupun ada kesempatan remis sebetulnya kawan, tapi salah langkah, ya akhirnya ujungnya Magnus Carlsen yang menang pada game keempat. Kita tidak akan ulas kawan game keempat ini, sementara saya akan dahulukan game pertama. Permainannya cukup bagus karena kita akan melihat langkah-langkah presisi dari kedua pemain. Sementara kawan di divisi 2 pemenangnya adalah Wesley So, mengalahkan Denis Lazovic di Grand Final kawan dengan skor 3-2. Menang dalam permainan Armageddon. Kemudian di divisi 3 kawan ada nama Fabiano Caruana kawan, menang atas Vincent Keimer dengan skor yang cukup meyakinkan, 2 kali kemenangan, 1 kali remis. Oke, itulah kawan hasil akhir di turnamen online Champions Chess Tour seri keempatnya Julius Baer Generation Cup 2024. Langsung kita ke papan analisis dari permainan Magnus Carlsen versus Alireza Firoza pada game pertama. Nah, di game pertama Alireza pegang putih duluan, mengawali dengan pion raja. Pion E4, Magnus bermain dengan Sicila Defense pion C5. Setelah kuda F3, Magnus melanjutkan ke variasi Prancis seperti biasa kawan. Pion E6, variasi kesukaan Magnus. Pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik, dan Magnus melanjutkan ke sisilakan dengan pion A6. Variasi kuda dipilih oleh Alireza, kuda C3. Ada beberapa variasi untuk melawan sisilakan kawan. Pilihan utama variasi gajah D3. Ini adalah variasi modern yang biasa disusul hitam dengan gajah C5, kuda B3, dan gajah tarik mundur ke peta E7 atau mundur ke peta A7 untuk tetap mengawasi diagonal A7 G1 kawan. Mungkin kalian menyukai dengan variasi gajah A7 yang biasa akan dilanjut. Menteri ini akan naik ke peta E2 kawan. Untuk segera netralisir, berikan dukungan gajah E3 terhadap gajah sniper hitam ini. Kuda C6, gajah ke E3, kalian bisa saja menukarkan gajah gelap atau tunda terlebih dahulu dengan pion D6, putih akan rokade, dan seterusnya. Ada juga dengan variasi Marok Sibin untuk melawan Sicilia kan dengan pion C4. Biasanya kuda F6 dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, kuda C3. Tujuan Sicilia Marok Sibin ini kawan tentu untuk memperkuat center peta D5, dan juga pion tidak lagi terkurung oleh kuda saat berkembang ke peta C3 demi backup peta E4 ini. Oke, itulah kawan 3 variasi yang paling umum untuk menghadapi sisilakan. Alireza memulai dengan langkah kuda C3-nya variasi kuda. Nah, biasanya di sini hitam paling banyak keluarkan menteri ke peta C7. Nanti diikuti putih gajah D3 persiapan rokade. Selepas kuda F6 putih langsung rokade kawan. Hitam akan keluarkan kuda C6-nya terlebih dahulu untuk menantang pertukaran kuda. Biasanya langsung diterima oleh putih kawan. Nah, diambil balik menggunakan pion D. Selepas itu putih biasanya akan melanjutkan mungkin dengan pion F4-nya atau pion A4-nya kawan, untuk menghadang pergerakan pion hitam di sisi menteri, atau mungkin juga menteri ke peta E2. Banyak sekali opsi yang bisa diambil oleh putih di posisi ini. Magnus memilih opsi kedua yang populer di sini dengan pion B5 untuk segera mendapatkan ruang kawan, dan berikan tempat juga gajah di diagonal terang panjang. Gajah D3, selanjutnya gajah B7 kawan. Di sini ada rokade dari Alireza selepas kuda C6. Nah, di sini terjadi baku hantam seperti tadi, bedanya Magnus ambil balik menggunakan gajah. Benteng E1 perkuat senternya, kemudian ada gajah D6.
Kalau kita ya sering memainkan gajah ini ke petak C5 untuk mengawasi diagonal A7 G1 pressure petak F2, mungkin disusul menteri nanti. Magnus memilih gajahnya ke petak D6 saja kawan, mengincar petak H2, mungkin diikuti menteri. Cukup sederhana ya idenya terlihat, tapi ya tidak sesederhana itu kawan ide-ide dari para super JM ini. Nah, pion E5 blokade langsung, gajah mundur ke petak C7 yang biasanya putih paling banyak keluarkan menteri kawan, mengincar petak G7. Nah, hitam akan respon dengan kuda E7 dan tidak mungkin juga menteri akan ambil pion G7 karena ada benteng kawan. Coba lihat di posisi ini, setelah kuda ini lompat ke petak E7, biasanya keluarkan gajah petak F4. Tapi di sini Alireza memilih untuk dorong pion A4 dan ini merupakan langkah baru kawan yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11 sini. Engine menyarankan terima saja pertukaran pion atau dorong maju ke petak B4. Tapi kalau didorong kawan, ini merupakan bentuk langkah pengorbanan pion. Tapi inilah yang dipilih oleh Magnus Carlsen. Kenapa disebut langkah pengorbanan pion? Karena balasan Alireza adalah menteri G4 sekarang kawan. Kalau kalian ambil kuda, tentu kalian bisa kehilangan benteng nantinya. Kuda E7. Nah, menteri ambil pion B4, lanjut Alireza kawan. Kuda G6 sekarang terlebih dahulu. Kuda kembali ke petak. Maksud saya menteri. Ya admin sering kepleset kawan ya, maklum kawan ya. Sudah anak satu. Menteri bergeser ke petak G4 kembali untuk tekan petak G7. Kalau baku hantam di sini terjadi masih ada benteng cukup berbahaya. Nanti ada tusukan terhadap benteng dan perwira di petak E5 ya. Nah, menteri B8 lanjut Magnus perkuat dukungan untuk serang petak E5 atau kalian juga bisa rokade kawan. Nanti mungkin menteri ini akan bergerak ke petak H5. Magnus memilih untuk keluar menyerang saja untuk menekan petak pusat, menekan lajur B di sini juga kawan. Pion F4 perkuat pion pusatnya. Magnus rokade di sini diikuti dengan langkah kuda E4 kawan untuk blokade atau menantang pertukaran. Dan persiapan manuver-manuver juga mungkin nanti untuk menyerang petak H7. Dan Magnus antisipasi langsung dengan pion F5. Garbu kuda, garbu menteri. Memaksa empasen dari Alireza Firoza. Ambil balik oleh pion G kawan. Nah, disusul dengan pion F5 agar tidak kena garbuan lagi kawan ya. Pion F5, tapi ini membuka akses bagi menteri gajah menyerang petak H2. Pion E pukul pion F5, menteri ambil balik gajah ambil pion H2 skak, raja H1, menteri E5 menantang pertukaran. Menempatkan posisi menterinya kawan dalam posisi discover check. Apa langkah terbaik lainnya kawan di posisi ini selain menantang pertukaran? Gajah yang ditarik mundur ke petak E5 sedikit lebih kuat. Tapi ini adalah Magnus yang main kawan. Tak perlu takut discover check. Magnus memilih ambil dengan benteng. Luar biasa korban menteri. Ya, kalau diambil menggunakan menteri di sini, putih akan mempunyai keunggulan kawan. Selepas ambil balik, putih bermain dengan sepasang gajah kawan dan unggul satu pion. Oleh karena itu Magnus ambil dengan benteng korban menteri kawan. Selanjutnya di sini ambil balik oleh gajah, menteri harus menghindar. Menteri G4 lanjut Alireza, benteng F2. Siap ambil pion G2. Kalian tidak bisa blokade dukungan gajah terang hitam kawan petak E4 karena kalian juga dalam posisi terancam skak mat. Raja tidak bisa naik, sudah dikawal oleh gajah gelap diagonal ini. Jadi di sini kawan Alireza juga kehilangan menterinya. Ambil oleh raja, kuda F4 skak kawan untuk mengincar gajah terang shikat. Ambil. Kita temui permainan kawan gajah terang versus gajah gelap dengan jumlah pion yang sama. Cuma sedikit konstruksi pion-pion hitam ini tercerai-berai kawan. Kumpulan pion putih cukup bagus, masih utuh di sisi menteri. Pion A5 untuk hentikan laju pion kawan agar nanti bisa direbut oleh gajah terang. Nah, gajah E5, ada pion C3, blokade. Kemudian raja hitam mulai bergerak dari Magnus Carlsen ke F7, benteng H1 menyerang pion. Dilepas oleh Magnus, benteng B8 menyerang pion, benteng ambil pion H7 skak terlebih dahulu, melepaskan pion yang di sini kawan.
benteng H6 skak. Raja mundur, kenapa tidak disikat saja ya di sini tadi ya? Ya, pion ini juga bisa jatuh kawan, temponya skak juga. Ini jatuh juga. Ya, masih remis lah. Benteng H6 skak, raja ke E7. Nah, benteng B6. Ingin meloloskan pionnya, promosi kawan. Juga menghadang pergerakan benteng. Diterima Magnus. Magnus berani kawan. Ya, permainan masih dirasa cukup imbang. Masih level kawan. Bisa berakhir remis. Karena gajah terang versus gajah gelap. Perlainan warna petak berujung remis sudah sering kita lihat. Magnus pion A5. Raja putih F3, raja hitam D6, raja putih E4, gajah H2, gajah H5 mengincar pion kawan. Magnus meninggalkannya. Raja C5, dekati gajah, dekati pion. Gajah ambil pion D7, raja ambil pion B5. Raja putih D5, raja G1 kawan. Nah, di sini gajah mundur ke peta 4 untuk hentikan laju pion. Permisi kawan. Ya, sejak 3 harian ini kawan, tenggorokan admin masih belum fix juga. Tinggal batuknya sama pileknya ini. Oke, lanjut kawan. Gajah E3. Nah, pion B4. Gajah D2. Pion pukul skak. Raja ambil. Gajah bergerak. Ambil pion gajah. Dan berakhir di langkah ke-43. Remis kawan. Gajah terang versus gajah gelap. Kebanyakan akan menghasilkan permainan remis. Oke, itulah kawan, akhir di game pertama yang berakhir miss. Game ini luar biasa kawan, sangat presisi. Keakuratan permainan Magnus Carlsen sebesar 99,0%. Nyaris sempurna kawan, sedangkan Alireza 98,8%. Sangat presisi. Nah, kemenangan Magnus Carlsen baru didapat pada game keempat kawan. Nah, diagram terakhirnya seperti ini. Tak perlu kita ulas. Nanti saja ya kita akan ulas untuk game kemenangan Magnus Carlsen. Carlsen pegang putih kawan. Ini adalah diagram terakhirnya. Tinggal satu petak lagi bisa promosi. Akan mempunyai 2 menteri. Kalau dicaplok sekarang, ya Raja Hitam tidak bisa lagi mengejar pion putih kawan. Sebetulnya di posisi ini ada kesempatan remis kawan. Nah, di posisi langkah ke-50. Di sini permainan masih dirasa bisa remis. Setelah skak di sini, Magnus Carlsen harusnya melangkah raja ke peta D3 kawan yang terkuat untuk menjaga potensi kemenangan, tapi memilih ke peta E2 dan disinilah harusnya menteri melakukan skak lewat belakang kawan. Kalau menolak ya skaknya di sini dan seterusnya bisa remis. Kalau di sini raja ambil ya skak terus kawan. Tidak akan berani raja ini bergeser ke lajur D, menterinya akan jatuh dan bisa kalah. Jadi bergerak ke lajur F terus, skak terus, dan bisa berakhir miss. Tapi sayangnya Alireza melangkah pion F2, discover check. Memberikan kesempatan Magnus bergeser ke peta E2 untuk menjaga peta F1. Nah, tadi kawan, coba lihat. Nah, di posisi ini kan sudah tidak bisa melakukan skak di lajur D kawan. Rajanya lari-lari mencari tempat yang nyaman. Magnus Carlsen nah di posisinya diblokade oleh menteri peta J7 dan sekaligus Alireza juga kehabisan waktu. Selamat buat Magnus Carlsen yang memenangkan seri keempat turnamen online Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup 2024. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan hari ini adalah hari Rabu. Nanti saya sempatkan juga mengulas satu game dari Title Tuesday dari permainan Magnus Carlsen juga kawan. Setelah menang, masih sempat-sempatnya main di Title Tuesday di sesi akhir. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.